memiliki figur penting dalam reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada tahun 1970-an, Profesor Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta 17 Februari 1929 dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini. Ia mendapatkan sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan meraih Master of Law dari Yale University Law School Amerika Serikat pada tahun 1956. Sejak tahun 1959, Mochtar bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan menyelesaikan S3-nya dengan gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 1962 dengan disertasinya berjudul Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960. Di tahun yang sama, ia diangkat sebagai Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Lalu, pada tahun 1973, Mochtar diangkat menjadi Rektor Universitas Padjadjaran dan pada tahun 1974, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Jabatannya berakhir pada tahun 1978 dan berganti menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan III selama 2 periode, yakni 1978 hingga 1988. Mochtar yang saat itu sebagai pakar hukum laut Indonesia pertama menggagaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mengusulkan konsep wawasan Nusantara yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Ia menjadi wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut Jenewa, Kolombo, dan Tokyo. Selama 25 tahun, Mochtar memperjuangkan konsep wawasan Nusantara tersebut di konferensi-konferensi PBB. Hingga hal tersebut membuahkan hasil, yakni pada tahun 1982, penandatanganan hasil konvensi hukum laut ketiga di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan hasil tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, zona ekonomi eksklusif, yakni diukur dari garis dasar selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Adanya zona ini membuat Indonesia memiliki kewenangan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya lautnya. Yang kedua, zona laut teritorial yang diambil 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas, sehingga Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap laut hingga batas laut teritorialnya. Yang ketiga, yakni zona landas kontinen yang secara geologis maupun morfologis menjadi kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ini diukur paling jauh 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak pada 2 landasan kontinen, yakni Asia dan Australia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menyediakan pelayaran lintas damai di dalam batas landas kontinen. Sejak saat itu, bentuk negara kepulauan mulai diakui dan dikenal dunia. Pengakuan ini juga berdampak positif bagi Indonesia, di mana luas wilayah NKRI bertambah luas 2 kali lipat lebih tanpa pertumpahan darah. Karena konsep wawasan Nusantara juga telah melampaui ekspektasi baik dari tim interdepartemental yang dikuasai oleh Pirngadi yang menghendaki luas lautan teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil, sehingga tidak lagi bisa digunakan oleh kapal-kapal asing untuk kepentingan yang merugikan Indonesia. Pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, Mochtar Kusumaatmadja meninggal dunia di usianya yang ke-92 tahun. Definisinya tentang hukum yang berbunyi, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalam lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan, dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Dan doktrin ini digunakan sebagai mazhab di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini. Atas jasanya,
nama Profesor Mochtar Kusumaatmadja menjadi salah satu nama jalan di Bandung, Jawa Barat.